You the light, you the night, you the color of my blood. You the care, you the pain, you the only thing I wanna touch. Never knew that I could mean so much, so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Pranata Panca. Nomor induk mahasiswa saya 2019-310052. Saya berasal dari kelompok Jupiter, mata kuliah akuntansi manajerial. Terima kasih. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang analisis multiproduk. Nah, analisis multiproduk di sini yaitu analisis biaya volume laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis GVP lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Jadi di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada beban tetap langsung atau direct fixed expense, adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Lalu yang kedua ada beban tetap umum. Beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk ditelusuri. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah titik impas dalam unit. Nah, titik impas dalam unit yaitu pengalokasian biaya tetap umum ke setiap lini produk sebelum menghitung titik impas dapat mengatasi kesulitan ini. Permasalahan dalam pendekatan ini adalah alokasi biaya tetap umum bersifat acak. Jadi tidak ada volume impas yang tampak secara langsung. Pengalokasian biaya tetap umum ke setiap lini produk sebelum menghitung titik impas dapat mengatasi kesulitan ini. Namun permasalahan dalam pendekatan ini adalah alokasi biaya tetap umum yang bersifat acak, jadi tidak ada volume impas yang tampak secara langsung. Kemungkinan pemecahan lainnya adalah dengan mengkonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Jika hal ini dapat dilakukan, maka seluruh metodologi GVP produk tunggal dapat diterapkan secara langsung. Kunci dari konversi ini adalah dengan mengidentifikasi bauran penjualan yang akan diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipacarkan. Bauran penjualan atau sales mix adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang dijual perusahaan. Penentuan bauran penjualan. Bauran penjualan dapat diukur dalam unit yang terjual atau bagian dari pendapatan. Bauran penjualan dan analisis GVP. Penentuan bauran penjualan terutama memungkinkan kita untuk mengkonversi masalah multiproduk ke dalam format GVP produk tunggal. Lalu yang kedua ada yang terakhir tentang pendekatan dolar penjualan. Di sini pendekatan dolar penjualan yaitu titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan, tetapi mengabaikan persyaratan penghitungan margin kontribusi per paket. Tidak ada pengetahuan terhadap data produk individual yang diperlukan. Upaya penghitungannya mirip dengan yang digunakan dalam pengaturan produk tunggal. Selain itu, jawabannya masih dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Tidak seperti titik impas dalam unit, jawaban atas pertanyaan GVP yang menggunakan dolar penjualan tetap dinyatakan dalam ukuran ikhtisar tunggal. Namun, pendekatan pendapatan penjualan mengorbankan informasi yang berkaitan dengan kinerja tiap-tiap produk. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang analisis multiproduk. Selanjutnya tentang representasi grafis dari hubungan GVP akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Arvendanu dengan NIM 2019-310813. Nah, di sini saya akan menjelaskan representasi hubungan dari GVP. Nah, untuk memahami hubungan GVP ini lebih mendalam dapat dilakukan melalui menggambarkan secara visual. Penyajian secara grafis dapat membantu para manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Hal itu juga dapat membantu mereka memahami dampak kenaikan atau penurunan penjualan terhadap titik impas dengan cepat. Dua grafik dasar yang penting itu adalah grafik laba volume dan grafik biaya volume laba. Oke, di sini saya akan menjelaskan grafik laba volume atau biasa yang disebut profit volume curve.
menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi, yaitu laba operasi sama dengan harga kali unit dikurangi biaya variabel per unit kali unit dikurangi biaya tetap. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel terikat dan unit merupakan variabel bebas. Nilai variabel bebas biasanya diukur pada sumbu horizontal dan variabel terikat pada sumbu vertikal. Nah, yang kedua, grafik biaya volume laba. Nah, grafik biaya volume laba atau biasa yang disebut cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, garis total pendapatan dan garis total biaya. Tiap-tiap garis ini mempunyai persamaan. Dua persamaan tersebut diantaranya pendapatan sama dengan harga kali unit. Yang kedua, total biaya sama dengan biaya variabel per unit kali unit plus biaya tetap asumsi dikurangi asumsi. Nah, dari dua grafik tersebut mengandalkan beberapa asumsi penting, yaitu yang pertama, analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. Yang kedua, analisis mengasumsikan harga total biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan sepanjang tentang yang relevan. Nah, yang ketiga, analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Yang keempat, untuk analisis multiproduk, diasumsikan bauran penjualan itu diketahui. Dan yang terakhir, yang kelima, diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan dengan nomor induk mahasiswa 2109310759. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang perubahan dalam variabel GPP. Saat ini perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis. Nah, mereka harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memperhitungkan pengaruh risiko dan ketidakpastian. Nah, berikutnya saya akan memperkenalkan risiko dan ketidakpastian. Asumsi yang paling penting dari analisis GPP adalah yang dimana harga dan biaya diketahui dengan pasti. Nah, risiko dan ketidakpastian itu tadi itu apa? Yaitu adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimanapun hal itu harus ditangani. Secara formal, risiko berbeda dengan ketidakpastian, yang dimana distribusi probabilitas variabel pada risiko dapat diketahui, sedangkan distribusi probabilitas variabel pada ketidakpastian tidak diketahui. Nah, berikutnya itu ada margin pengaman atau margin of safety. Margin pengaman tadi adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual, atau juga pendapatan yang dihasilkan yang melebihi volume impas. Volume impas tadi adalah jumlah penjualan untuk menutup seluruh biaya produksi, atau juga biasa disebut dengan output minimum yang harus dicapai perusahaan. Sebagai contoh, volume impas perusahaan adalah 200 unit. Dan perusahaan saat ini ternyata berhasil menjual 500 unit. Maka margin pengamannya yaitu sebesar 300 unit yang didapat dari 500 dikurang 200. Margin pengaman juga dapat dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Jika penjualan impas 200.000 dan pendapatan saat ini itu ada 350.000, maka dapat diketahui margin pengamannya berkurang menjadi 150.000. Rasio margin pengaman dapat dinyatakan dalam pendapatan penjualan yang dianggarkan dikurangi pendapatan penjualan impas, kemudian dibagi pendapatan penjualan dan dikali dengan 100%. Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan tahun depan, maka kemungkinan risiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengamannya yang kecil. Dan yang terakhir ada analisis sensitivitas dan CPP. Analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika yang menguji dampak dari perubahan asumsi-asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Analisis ini cukup terbilang mudah, yaitu cukup dengan memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan.
serta dengan menggunakan rumus untuk menghitung titik impas dan laba yang diharapkan. Selanjutnya, data itu tadi dapat diubah-ubah sebagaimana diinginkan untuk mengetahui dampak perubahan-perubahan terhadap laba yang diharapkan. Nah, yang terakhir ada analisis GPP. Nah, berdasarkan aktivitas analisis GPP konvensional, dia itu tadi mengasumsikan semua biaya perusahaan dalam dan dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama itu ada biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan, dan yang kedua ada biaya diasumsikan sebagai fungsi linear dari volume penjualan. Namun saat ini tuh banyak perusahaan sadar bahwa pembedaan antara kedua biaya tadi, yaitu antara biaya tetap dan juga biaya variabel, terlalu mudah dalam menyederhanakan masalahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulana Najib Baka Samudra dengan NIM 2019-310375. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan non-unit. Perbandingan antara titik impas ABC dengan titik impas konvensional mengungkapkan dua perbedaan yang signifikan. Yang pertama, biaya tetapnya berbeda. Beberapa biaya yang sebelumnya diidentifikasi sebagai biaya tetap dapat berbeda dengan penggerak. Yang kedua, pembilang pada persamaan impas ABC memiliki dua istilah variabel non-unit. Yang pertama, satu untuk aktivitas yang berkaitan dengan batch, dan yang kedua untuk aktivitas yang berkaitan dengan berkelanjutan produk. Jika suatu perusahaan menganut JIT, maka biaya variabel per unit yang dijual berkurang, sedangkan untuk biaya tetapnya bertambah. Terima kasih.